Oke, halo, balik lagi ke KFC Motorsport di sesi Sketchy Garage. Jadi ya, ini nanti. Jadi hari ini saya ingin nunjukin soal motor ini. Ini motor saya beli sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ini Tornado GS tahun 95. Jadi motor ini dulu saya beli, ini motor jalan, harusnya jalan. Dulunya jalan, saya beli ada suratnya lengkap semua termasuk bodinya. Saya dulu beli motor ini niatnya buat kanibal untuk motor itu, ya, kristal yang di sana. Nah, tapi ya karena situasi dan kondisi dan segala tetek bengeknya selama beberapa tahun ke belakang, motor ini sebenarnya nyala. Ada setahun ini dia mati karena spare partnya saya pakai sebagian untuk nyalainin kristal. Jadi dulu motor ini saya pakai kerja, saya pakai keliling mobil tiap hari. Cuman makin lama dipakai kok makin gak enak. Kopling baru, kampas kopling baru semua. Kampas gandanya udah, mangkoknya udah aus ya. Jadi footstepnya patah. Jadi waktu dulu saya beli 1.300.000 kok nggak salah, sekitar segituan. Lengkap sama surat, plat nomor dan lain sebagainya. Tapi surat mati lama. Ya footstepnya nggak jatuh, cuman kewer-kewer gitu ya. Cuman sering waktu, kemudian saya pindah lagi ke sini 3 tahun lalu. Saya tinggal di Surabaya dan ini saya balik lagi ke Sidoarjo, dan motor ini sudah terbengkalai karena saya nggak punya waktu untuk ngurusin 2 motor selain karena kondisi ekonomi makin sulit. Saya lihat motor ini sebenarnya tuh utuh, bodinya ada semua. Beberapa part yang ada di situ sebenarnya baru saya ganti, cuman kemudian nggak saya pakai, nggak saya jalanin motornya. Kenapa kok bodinya dilepas? Ya, motor ini dulu sebenarnya bagus, cuman beberapa tahun lalu nggak salah puasa atau hari raya itu saya kecelakaan dan hancur motornya. Dan jadi ini hancur semua. Jadi saya dapat ganti bodi baru dari teman saya Mas Tayef. Sedikit promosi. Jadi teman saya Mas Tayef itu dia teman saya kuliah satu jurusan. Dia jadi tengkulak spare part motor rosok. Ya, motor-motor 2 tak atau motor-motor klasik dia punya semua spare partnya, terutama 2 tak. Jadi mungkin saya kasih link nanti ke teman saya Mas Tayef, link di toko oren. Kayaknya dia nggak punya toko hijau, dia punya toko oren. Link Facebooknya dan mungkin kontak personalnya nanti saya tanya dulu. Jadi ya, mau cari spare part motor klasik bisa ke Mas Tayef, dia punya semuanya sekarang. Karena dulu kita cuma ngajarin dia pakai motor jelek, ternyata dia jadi tengkulak sekarang. Jadi motor ini karbunya error ya, bocor terus. Karena saya duga mungkin kalau kata bapak saya dulu, motor ini punya penyakit di karburator, sering mulet kalau orang Jawa bilang, atau memuai. Jadi karena panasnya, atau bisa jadi karena kondisi panas kemudian dipaksa dilepas atau lain sebagainya. Jadi karbunya nggak presisi atau nggak bener-bener lurus lagi. Sudah saya benerin sebenarnya, udah saya rebuild, sudah saya repair. Saya sebenarnya punya repair kit banyak, cuman untuk cari repair kit yang punya backing karet, gasket karburator karet yang dari karet itu sangat-sangat susah. Dan kemarin saya nemu, saya dapat. Udah saya rebuild semuanya baru, prerelannya semua baru, tapi belum saya pasang ya karena situasi. Jadi ya tentunya agak saya males sih. Jadi motor ini selama setahun sebenarnya terparkir di situ. Jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, ya nggak nyala selama setahun, dan saya harus bilang ini kesalahan saya. Lagi-lagi kayak kasusnya Honda Blade, saya biarin terbuka ini selama setahun. Cuman tadi saya tes pistonnya nggak gancet, nggak ngunci. Saya rasa nggak ada masalah. Nah, karena saya biarkan terlalu lama ada di luar, ini kunci kontaknya ini nggak tahu, ini bukan kerjaan saya. Kalau kerjaan saya lebih hancur terusnya. Kontaknya pecah, nggak bisa kita pakai akhirnya. Mungkin nggak pakai kontak dulu untuk beberapa saat. Untuk oli samping ini fungsi, pompanya fungsi, keran bensin vakumnya itu baru sebenarnya. Kemarin cuma buat ngetes, ternyata jalan semua, kemudian nggak saya pakai. Jadi inilah Sketchy Garage, dimana saya bukan mekanik ya. Saya kasih tahu, saya bukan mekanik. Jelas saya bukan mekanik, tapi saya dari kecil saya suka mesin. Apa yang saya lakukan ini mungkin nggak bener, jelas sangat-sangat nggak bener, tapi based on knowledge. Jadi saya belajar, saya riset, saya tanya ke teman-teman yang ahli, kemudian saya kayak kepingin out of the box, gimana sih caranya pakai prinsip asal jalan. Jadi semua prinsip di Sketchy Garage itu asal jalan, termasuk Honda Blade saya, termasuk kristal, sebenarnya semua apa yang saya miliki dulu itu punya prinsip asal jalan. Beberapa sih, mayoritas. Saya kasih tahu juga kondisi saya sekarang nggak sebaik
4-3 tahun lalu. Jadi uang itu sekarang sesuatu yang sangat berharga. Jadi sebisa mungkin saya lakukan perbaikan kayak ini tuh ya tidak berbiaya, kalau bisa gratis. Dan ngomong soal gratis, saya harus ngomong terima kasih sih ke teman saya Mas Dwi sama Abraham. Ini ban depan sama belakang. Ini pasti ya, pasti pro. Kalau saya boleh cerita, sebenarnya ini waktu saya nggak punya uang, waktu itu saya masih tinggal di Surabaya. Orderan saya sepi, kemudian ban motor saya pecah, dua-duanya pecah. Mungkin karena saya berat mungkin ya, dan saya nggak punya uang, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa kemana-mana. Kemudian teman-teman saya datang ke tempat saya, ngasih 2 ban ini. Ini ban sebenarnya masih layak pakai, sangat-sangat layak pakai. Dan saking layak pakainya, waktu itu saya punya inisiatif ban belakang ini saya pindah ke blade, cuman nggak jadi karena males sih, sebenarnya saya males. Video kali ini mungkin cuman jelasin aja sih overall kondisi motor ini. Dan ini semua nyala, lampu depan nyala, speedo mati jelas, tapi semua switch di sini, cut off switch ini fungsi. Cuman starter waktu itu solenoid saya tes fungsi, cuman switchnya hilang di sini. Terus saya tes jumper di belakang masih fungsi, cuman ini udah nggak ada. Cuman ini masih fungsi, switch lampu juga masih fungsi, dimmer juga masih fungsi. Cuman ya namanya juga rosok ya, jadi ya kurang lebih gitu. Mungkin di video berikutnya saya tunjukin soal cara jelas. Ini saya harus buka blog, saya harus lihat di dalamnya ada apa, karena jelas dibuka selama setahun di udara terbuka, di udara bebas, jelasnya ada sesuatu yang masuk ke dalam situ. Apakah di boring lagi, di honing lagi? Enggak, jadi langsung kita pakai lagi. Teknik saya biasa pakai, biasanya yang saya pakai itu saya amplas halus, amplas 1000 atau 2000, dan ya tangga saya sebenarnya nggak bener, cuman saya terlalu banyak nonton roadkill, jadi prinsip kayak gitu. Oke, mungkin ada yang lihat businya nggak ada, jadi mungkin kita harus belikan itu lagi. Yang jelas saya cuman pengen motor ini nyala lagi karena saya mau pindahan, jadi sebisa mungkin ini nyala supaya nggak sulit waktu kita mobile gitu ya, pindah tempatnya. Jadi ya mungkin ada yang nanya sih, kalau ada yang nanya kenapa sih KFT Motorsport vakum 4 tahun belakangan ya lebih. Selain karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri, waktu itu di postingan kita terakhir juga, setelah postingan kita terakhir 2-3 tahun lalu, kalau nggak salah video soal ceret ganti oli, kalau nggak salah, ada satu momen di hidup saya yang saya bisa bilang merubah semuanya, karena apa yang saya lakukan dulu dan apa yang saya lakukan sekarang jauh berbeda, dan bisa dibilang saya kehilangan semuanya. Ya kita tahu lah 2-3 tahun lalu ada apa, sesuatu yang terjadi secara global ya kan. Saya kehilangan ya mobil saya, itu bukan mobil ya, itu kucing. Mobil saya, kerjaan, jabatan, dan hampir semua tabungan saya. Jadi ya bisa dibilang momen yang berat 3 tahun ini. Makanya KFT nggak bikin banyak konten, terutama karena saya juga nggak bisa mencurahkan waktu untuk bikin konten YouTube. Makanya sekarang kita aktif lagi juga sedikit struggling karena harus memulai lagi dari nol, dari awal. Jadi kurang lebih begitu. Kedua, saya pribadi bisa dibilang menghilang ya. Saya jadi apa yang terjadi ke saya 3 tahun belakangan ini menurut saya sangat berat, terutama ya kehilangan mobil itu itu bikin saya depresi berat ya berapa tahun belakangan, dan itu masih berat sampai sekarang buat saya untuk mencerna apa yang terjadi ke saya sekarang. Saya menghilang dari teman-teman saya, dari kehidupan sosial, semua saya menghilang, saya menjauh. Jadi waktu itu selepas saya nggak kerja lagi ya, jadi semua udah hilang, saya buka usaha detailing. Jadi usaha detailing yang mungkin kalian tahu di KFT Autocare beberapa tahun lalu pernah kita bikin video kecil-kecilan. Kemudian itu nggak tutup sih karena sibuk kuliah waktu itu. Kemudian tapi yang ini punya saya sendiri, saya jalan sendiri, bermodalkan apa yang saya punya terakhir, bisa dibilang gitu. Dengan modal yang sangat tipis ya, lumayan sih, lumayan.
Kemudian tahu lah ya, setelah 2022 ada PPKM, hancur lebur, orderan saya kosong, semua kosong, ekonomi nggak jalan, semua nggak jalan. Makanya termasuk kayak kejadian saya bilang soal ban itu, ya itu salah satu dampaknya. Sampai di posisi seperti itu waktu itu. Iya sekarang nggak jauh lebih baik, cuman ya harus tetap disyukuri karena seenggaknya saya udah lumayan bisa makan. Ya, ya saya makin gendut sih belakangan, cuman saya pernah di posisi itu dan usaha detailing saya hancur. Saya juga waktu itu jual beli motor, makanya mungkin kalau lihat di Instagram ada motor L2, A100 dan termasuk beberapa motor lain yang tidak saya masukkan di Instagram untuk jual beli. Saya sebenarnya jual beli motor klasik 2 tak waktu itu, tapi ya karena PPKM saya rasa itu momen hancur ya, karena harga jual anjlok, cari barang makin susah, pedagangnya nimbun, harga dimahalin, digoreng. Dan menurut saya itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman saya yang mereka yang ngaku pedagang motor dan kolektor ternyata cuman kolekdol alias koleksi dan dodolan. Jangan pernah ngambil untung terlalu banyak. Dan saya sendiri nggak pernah ngambil untung terlalu banyak. Semua apa yang saya jual dengan harga yang fair dan sesuai dengan kondisi. Jadi saya nggak melebih-lebihkan apapun, itu semuanya sesuai. Teman-teman kalau jualan jangan serakah, karena mereka yang mainan motor-motor kayak gini itu bukan orang-orang kaya, rata-rata itu orang-orang biasa. Sekarang aja orang-orang kaya ikut-ikut kan. Jadi kasihlah space buat kita untuk, kalau saya bilang gitu, kasihlah space buat mereka untuk bisa ikut di dalam pasar. Jangan semua digoreng, akhirnya orang nggak bisa beli apa-apa. Orang nggak bisa makan. Kamu tetap bisa makan karena kamu punya duit, kamu bisa goreng barang orang lain. Cuman orang-orang itu kayak waktu itu saya juga kesulitan karena kita waktu itu cari barang juga susah. Mau barang bagus harganya ngawur, ya kan? Mau dijual kita punya unit. Yang saya bilang kondisi ekonomi saya makin sulit waktu itu karena waktu dijual orang mau nawar murah, ngawur nawarnya. Ternyata motor saya digoreng, jual lagi. Ya nggak salah, itu prinsip ekonomi bebas. Tapi ayolah, jangan kayak gitu, jangan serakah. Kita jual dengan harga fair agar semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki ekonomi. Jadi kurang lebih itu sih. Balik lagi ya ke kondisi saya waktu itu. Jadi usaha saya makin jelek, jualan saya nggak laku. Ya saya cuma bisa contemplating dan ngerent, loving myself gitu ya selama berapa tahun. Sekitar setahun yang lalu nggak salah saya mulai ketemu sama teman-teman, mulai berani komunikasi lagi sama teman-teman, mulai main, kemudian muncullah omongan-omongan kayak gitu, kamu nggak bikin konten atau apa gitu ya. Akhirnya mulailah muncul sedikit pikiran, sedikit sih, cuman ya saya ketemu sama Maga lagi, ngomong Mbak Maga sih pingin bikin konten dari dulu dan dia udah pingin, makanya konten pertama KFT setelah hiatus bertahun-tahun tuh yang Fazio, dan Fazio itu sebenarnya idenya Maga, makanya waktu itu saya nggak ada di situ karena saya nggak tahu kalau mereka syuting. Kemudian mereka bilang syutingnya udah jalan, kalau mau lanjut ayo dilanjutin. Saya pikir oke, kita bikin. Dan dari situ muncul ide dari saya soal Sketchy Garage. Saya seneng benerin barang dengan apapun sih, dengan cara yang menurut kebanyakan orang sebenarnya nggak bener, nggak praktis dan nggak applicable, tapi it works dan it always work well. Nggak selalu working, cuman itu sebenarnya dasar kenapa Sketchy Garage itu ada. Semua yang Anda lihat di sini mungkin nggak diperbaiki secara benar atau secara prosedur baik, tapi intinya ini cuma buat hiburan sekaligus ya biar bisa jalan, karena saya tahu prinsip dasarnya, teman-teman tahu semua prinsip dasarnya, itu yang ingin saya lakukan. Jadi ini bukan kayak project teardown yang besar kayak youtuber lain, tapi ini cuman entertain, jadi hiburan buat teman-teman. Selagi saya ya benerin barang, mungkin saya mau berbagi, mungkin ada teman-teman yang ingin tambah ilmu atau mau mengkoreksi saya, silahkan. Jadi saya harus kasih tahu lagi, Sketchy Garage itu bukan tentang perfection. Jadi semuanya imperfect, semuanya benar-benar imperfect, bener-bener roadkill, bener-bener ala bus mekanik, semuanya
ala kadarnya, pokoknya jalan, pokoknya bisa. Bener apa nggak tahu tuh urusan belakang, tapi kita belajar. Jadi itu sebenarnya inti dari sketchy garage. Contoh lain nih kalau saya mau kasih tahu sebelum menutup, kayak oli samping. Saya ada di posisi yang waktu itu sampai sekarang sebenarnya agak sulit untuk mengeluarkan uang untuk beli barang-barang gitu. Jadi selama saya punya dua motor ini, kecuali motor-motor saya yang lain, dua ini yang terutama jadi kaki saya untuk kerja, nggak pernah pakai oli samping. Semuanya pakai oli bekas. Dah kan, pasti ada yang marah. Pasti ada yang marah, teman-teman dua tak pasti ada yang marah soal ini. Kalau saya mau kasih tahu, kenapa saya pakai itu? Karena saya selalu punya pikiran bahwa saya punya imajinasi sih soal nyiksa mesin, dimana cara apapun kita pakai supaya mesin itu tetap jalan. Ya, ala kadar ya. Apapun caranya supaya mesin ini tetap jalan. Salah satunya pakai oli samping bekas dari mesin motor. Jadi saya selalu dapat dikasih sih sama Dwi, oli mesin bekas dia nyervis motor itu selalu diadain di tadah, di wadah, di curigan, saya selalu dikasih. Jadi semua motor dua tak saya di situ itu pakai oli bekas, termasuk ya Space itu. Kalau saya mau bilang itu mesinnya udah hancur sebenarnya, asal jalan aja, dan itu nggak pernah pakai oli baru lagi, itu pakai semua pakai oli bekas. Jadi saya suka pakai cara kayak gitu. Kalau misalkan kita punya uang lagi, misalkan ini ya, mungkin saya pingin beli mobil diesel, kita suruh nenggak oli bekas. Karena kita tahu mesin diesel lama yang belum common rail itu bisa nenggak apapun. Nah, termasuk ini. Jadi terlalu lama sih video ini. Jadi ini video cuman welcome. Sementara nggak akan ada muka saya karena saya cuman pakai satu kamera dan ini dengan tools yang terbatas, di luar dari tools atau gearnya KFT. Jadi ya, sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal benerin semua mesinnya. Oke, itu aja. Makasih, sampai jumpa.